Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Doa saya, saudara tetap dalam kondisi sukacita, sehat, dan senantiasa bersemangat serta berpengharapan kepada Tuhan. Kembali saat ini kita masuk di dalam program Morning Blessing. Program ini dibuat untuk memberi kekuatan kepada setiap kita bersama, memberi penghiburan di tengah-tengah situasi saat ini, dan tentu mengajar kita untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan atas hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebelum kita masuk dalam bagian ini dan kisah firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami. Kami berterima kasih untuk anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam diri kami. Dan saat ini kami siap untuk beraktivitas. Tapi sebelum kami melangkah dan melakukan apapun juga, kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus bersabdalah bagi kami. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, ada seorang ibu yang berpergian ke sebuah daerah dengan menaiki pesawat terbang. Lalu di dalam pesawat itu di sebelahnya ada seorang ibu lain juga yang sedang berpergian bersama menuju kota yang sama. Nah, dalam perjalanan mereka saling bercerita, anak mereka masing-masing bercerita tentang segala pengalaman-pengalaman mereka yang menarik. Si ibu yang di sebelah bertanya, "Ibu mau kemana?" Lalu dia sebutkan, "Saya ingin pergi menjumpai anak saya yang nomor 2. "Oh, anak ibu kerja di mana?" "Ya, syukur pada Allah, dia bekerja di sebuah perusahaan asing sebagai manajer di sebuah perusahaan perminyakan." "Oh, hebat sekali anak ibu," kata si ibu yang di sebelahnya. "Lalu yang ibu punya anak berapa?" "Saya punya anak, ada 4 orang dan 3 orang anak saya ada di kota yang sama dengan anak saya yang nomor 2. "Oh iya," kata si ibu sebelahnya. "Lalu anak ibu yang nomor 3 yang tinggal di kota yang sama ini, apa pekerjaannya?" "Puji Tuhan, dia adalah seorang manajer di sebuah hotel berbintang. Dan dia sudah cukup lama bekerja di hotel itu. Dan bersyukur sekali Tuhan memberkati keluarganya dengan berkecukupan." "Lalu bagaimana dengan anak ibu yang nomor 3? Kata si ibu yang sebelahnya. Lalu ia berkata, "Ya, anakku yang nomor 3 adalah seorang pegawai BUMN sebuah di perusahaan perbankan nasional dan ia menjadi pimpinan cabang di perusahaan tersebut." Nah, mendengar kisah dari si ibu ini, ibu yang sebelahnya berkata, "Beruntung sekali ya ibu, punya anak hebat-hebat, semuanya berhasil dengan baik. Lalu bagaimana dengan anak ibu yang pertama?" Lalu sang ibu itu pun berkata, "Ya, anakku yang pertama adalah seorang petani di desa. Dia bekerja dengan mengerjakan warisan dari ayahnya sebidang tanah dan dari situlah mereka hidup." Lalu kemudian ibunya yang sebelah berkata, "Kasihan sekali ya, anak tertua tapi nasibnya berbeda dengan adik-adiknya." Lalu ibu ini pun berkata, "Oh, tentu tidak. Justru sebaliknya. Tahukah ibu bahwa anakku nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 bisa seperti sekarang ini karena abangnya, anakku yang pertama yang bekerja sebagai petani. Ketika itu ayah mereka meninggal dunia ketika anak-anakku masih kecil. Dan abangnya inilah yang kemudian bekerja meneruskan pertanian dari ayahnya dan kemudian menghidupi adik-adiknya. Ia rela untuk tidak sekolah, ia rela untuk tidak masuk di perguruan tinggi demi menghidupi adik-adiknya. Ia mencangkul, ia menanam, ia memanen, ia menjual semua hasil tanaman itu dan ia berserakan kepada adik-adiknya dan memberikan biaya kepada adik-adiknya." Lalu kemudian sang ibu yang di sebelah itu berkata, "Oh, mulia sekali anak ibu, sampai sedemikian rupa mau bertanggung jawab pada adik-adiknya." Saudara, ini adalah sebuah kisah yang menarik. Kisah ini mari kita melihat dari sisi yang menarik dari Kejadian pasal 50
dari Kejadian pasal 50, kisah tentang Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Mari kita lihat dari ayatnya yang ke-15, Keluaran 50 ayat 15. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allahmu, hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kisah ini menarik, saudaraku. Bagaimana Yusuf bertanggung jawab untuk menghidupkan kakak-kakaknya sekalipun pernah mengecewakan dan pernah membuang dia. Tanggung jawab sebagai keluarga itu tak bisa dilepaskan oleh apapun. Pertalian darah seperti itu memberi kekuatan untuk semakin memberi yang terbaik bagi saudara. Melupakan semua peristiwa yang ada, melupakan semua peristiwa yang sempat menyakitkan. Dan ini adalah gambaran yang menarik tentang bagaimana Yusuf beriman bahwa ia mengalami proses jatuh bangun dalam hidupnya, mengalami proses yang tidak adil dalam hidupnya, tapi dengan maksud tujuan untuk memberikan sukacita bagi saudara-saudaranya. Kisah seorang anak petani tadi menggambarkan betapa ia mau membanting tulangnya, menghidupkan adik-adiknya, dan memberi sekolah dan pendidikan. Karena ia punya pemahaman, biar bagaimanapun ia adalah adik-adiknya, darah dagingnya yang harus ia tolong dan bantu. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita terhadap saudara kita? Saudara sekandung yang tidur bersama dengan kita waktu masih kecil, yang makan satu hidangan meja bersama dengan ayah dan ibu kita, yang dibesarkan dengan cinta kasih yang sama, yang mungkin kemudian yang terjadi ketika kita sudah besar, menikah dan memiliki keluarga masing-masing, kita mulai renggang satu sama lain. Kita lupa, di dalam darahnya ada darahku, di dalam darahku ada darah saudaraku. Harusnya itu memberi semangat bagi kita untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, semoga Tuhan menolong kita untuk mencintai saudara kita, mengasihi saudara kita, dan jika ada sesuatu yang menyakitkan hati, mari lepaskan dan ampuni mereka, agar kita sungguh bisa berkata, apapun yang terjadi, di dalam darahmu ada darahku, dan di dalam darahku ada darahmu. Kita saudara yang hidup di dalam belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita untuk semakin mencintai saudara-saudara sekandung kita, tapi juga setiap orang yang menjadi saudara dalam kasih Kristus. Di dalam darah mereka ada pengorbanan darah Kristus, dan di dalam darah saya ada pengorbanan darah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan, menegur, dan menguatkan kami pada saat ini, bahwa kami adalah saudara. Oleh sebab itu Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk menyatakan kasih dan cinta pada orang-orang yang menjadi saudara kami, keluarga kami. Terima kasih Bapa. Saya berdoa Tuhan memberkati kami masing-masing, memberkati keluarga kami, memberkati kakak, adik kami, dan memberkati setiap saudara-saudara kami. Saya bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan berkati saudara dan tetap semangat, tetap setia untuk saling mencintai satu sama lain sebagai sesama saudara, terlebih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tetap ingat, nanti malam jam 9 kita berdoa bersama untuk bergumul bersama, memohon pertolongan Tuhan agar segera wabah COVID-19 ini cepat lalu dari bangsa dan negara kita, bahkan dari dunia.
Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat, penuh pengharapan, dan doa kami bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.